Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di akun YouTube GPIB Marturial Lampung, di mana kita akan melaksanakan ibadah gerakan pemuda yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dena Takoy Watimena. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari teman-teman kita persiapkan hati kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi 3, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang Maha Baik, untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami, dan limpahan kasih yang begitu luar biasa, yang Kau sediakan bagi kami setiap harinya. Dan terima kasih juga Tuhan, telah menuntun kami sampai pada hari ini, di mana Bapa kami bisa beribadah pemuda dan pemudi Bapa pada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa yang begitu luar biasa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tolong Kau Bapa, tuntun, pelihara, dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, kasih-Mu menyertai kami dalam ibadah kami Bapa, dan biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat dan tuntunan bagi hidup kami selamanya. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu berserah dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang terkasih. Haleluya Bapa. Amin. Teman-teman masih bangkit berdiri, kita akan membaca kitab Mazmur, dari Mazmur 33 ayatnya ke-18 sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Mari teman-teman kita membaca kitab Mazmur dari Mazmur 33 ayat ke-18 sampai ke-22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita persiapkan hati kita akan mengangkat pujian dari Kitab Bakti 5, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dena. Mari kita siapkan Alkitab kita dan hati kita. Mari kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh terus mewarnai kehidupan kami, bahkan di tengah masa muda yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan di tengah masa muda yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tapi oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, sangatlah wajar ketika dalam membina hubungan di tengah pergaulan, pastilah setiap orang punya kecenderungan untuk memilih-milih siapa teman yang bisa dekat dan siapa teman yang hanya sebatas hanya menjadi teman saja. Nah, yang menjadi sebuah keistimewaan adalah kerap kali ketika kita sudah mempunyai kawan atau memiliki teman, bisa jadi kita hanya bergaul dengan orang yang itu-itu saja. Mungkin rekan-rekan pemuda sendiri punya pengalaman, kita punya teman dekat, kita punya sahabat, atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kita punya geng. Jadi kemanapun kita pergi, hanya diliputi atau hanya di sekitar kita orang-orang yang itu-itu saja. Sampai akhirnya mungkin seringkali kita tidak sadari bahwa kita menutup pergaulan dari orang-orang lain di luar sana yang mungkin juga mau dekat dengan kita.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21, ini mengisahkan tentang pemahaman orang-orang pada masa itu bahwa orang-orang bukan Yahudi yang ingin diselamatkan harus disunat terlebih dahulu. Selain itu mereka juga mempunyai pemahaman bahwa hanya orang-orang Yahudi saja yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga orang lain yang bukanlah orang Yahudi tidak akan dapat diselamatkan. Dengan pemahaman yang seperti ini, secara tidak disadari orang Yahudi ini menjadi orang yang sangat eksklusif. Mereka tidak mau berteman dengan kawan lain gitu. Mereka tidak mau berteman dengan orang lain di luar orang Yahudi. Karena beranggapan hanya mereka saja yang diselamatkan. Di tengah pemahaman yang seperti ini, Yesus Kristus hadir dan memberi warna yang baru. Yesus Kristus katakan, setiap orang, entah itu orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi, kalau mau datang kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, maka diberikan kebebasan. Sehingga dengan pemahaman yang baru ini, saudara-saudara, orang-orang Yahudi akhirnya terbuka pikirannya. Mereka akhirnya memahami bahwa mengikut Yesus itu bukan perkara sudah disunat atau belum. Mengikut Yesus itu bukan hanya perkara orang Yahudi atau tidak, tapi mengikut Yesus itu hanya butuh modal hati dan juga kesetiaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, bagaimana sebagai orang percaya kita bisa menjadi firman Allah yang hidup, sehingga lewat sikap hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Di sini mau dikatakan bersama bahwa tidak salah kalau kita punya teman akrab, tidak salah kalau kita punya sahabat, tidak salah kalau mungkin saudara-saudara tergabung dalam sebuah geng gitu. Tapi ingatlah, jangan sampai kita hadir dan membuat keberadaan kita itu menjadi pribadi yang sangat eksklusif, sehingga menutup diri kita dari orang lain yang ada di sekitar kita yang mungkin juga mau mengenal kita lebih dekat lagi. Dan juga yang menjadi hal penting ketika kita tergabung dalam sebuah perkumpulan, jangan sampai kita melupakan jati diri kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang tetap harus mempertahankan iman percaya kita hanyalah kepada Tuhan. Justru yang menjadi satu PR penting di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, dimanapun kita ditempatkan, dengan siapapun kita bergaul, mampukah kita menjadi contoh tentang bagaimana hidup sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen yang terus setia kepada Tuhan, menjaga tubuh kita dengan baik, menjaga tutur kata dan pikiran kita dengan baik, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita renungkan bersama. Bagaimana kehadiran kita di tengah dunia ini, apakah kaum muda ini bisa memberi warna baru? Dalam arti berkawan tanpa membedakan status sosial, dan lain sebagainya. Jadi tugasnya kita adalah berkawan dengan sebanyak mungkin orang sambil terus mempertahankan ciri khas dan jati diri kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Alangkah indahnya saudara-saudara, ketika kita punya banyak teman, ketika dimanapun dan kemanapun kita melangkah, di situ kita bukan hanya punya sekedar teman, tapi juga punya saudara. Dan untuk mewujudkan hal yang seperti ini, jauhkanlah diri kita dari sifat yang eksklusif. Jangan hanya beranggapan bahwa hanya kami yang akan selamat. Tuhan Yesus saja mengajarkan kepada semua kita, setiap orang yang mau mengikut Yesus, itu tidak perlu syarat yang aneh-aneh gitu. Yang Tuhan butuhkan hanyalah hati dan kesetiaan yang mau terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bersama-sama, mari berproses menjadi kaum muda yang punya banyak teman dimanapun kita ditempatkan. Tapi teruslah mengingat jati diri kita, ciri khas kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Daina
yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita respon firman Tuhan pada malam hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dibagi menjadi beberapa poin, dan poin-poinnya akan ditampilkan di layar monitor teman-teman masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahannya, teman-teman dapat mengirimkan persembahan teman-teman ke rekening bank
gereja yang akan ditampilkan di layar monitor teman-teman, atau teman-teman dapat men-scan QR code yang akan ditampilkan juga di layar monitor teman-teman. Mari teman-teman kita angkat pujian dari KMM 101, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Teman-teman, mari kita doakan persembahan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang memberikan kami kelimpahan di setiap waktu kami dan setiap hari kami, Tuhan Yesus. Dan Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kami, Tuhan Yesus, dan kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati setiap tangan yang memberikan, agar diberikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Dan Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau. Amin. Teman-teman, kita akan masuk ke amanat pengutusan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah dan lanjutkanlah aktivitasmu di tengah masa muda yang masih Tuhan percayakan, sambil terus memberi diri untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kita akan menerima pengutusan. Sebelum kita menerima pengutusan, kita akan mengangkat pujian dari Kitab Bakti 214, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua.
Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa asalnya akan tinggal tetap menyertai saudara-saudara di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.